Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakia Zahira dari Teknik Informatika Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses pada sistem terdistribusi. Daftar isi dari bab ini, yang pertama itu ada proses, lalu yang kedua ada threads, yang ketiga ada virtualization, yang keempat ada clients, yang kelima ada servers, dan yang terakhir ada code migration. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu proses. Konsep proses sendiri berasal dari bidang sistem operasi, di mana proses umumnya didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Meskipun demikian, dalam konteks sistem terdistribusi, isu-isu seperti manajemen dan penjadwalan proses bukan satu-satunya hal yang penting. Topik lain seperti threads, virtualisasi, organisasi client server, dan migrasi kode terbukti sama pentingnya atau bahkan lebih penting. Bab ini akan membahas secara mendalam peran proses-proses ini. Thread sangat penting untuk mendapatkan kinerja di lingkungan multi-core dan multiprosesor, serta membantu menata klien dan server. Virtualisasi memungkinkan aplikasi berjalan independen dari perangkat keras dan memberikan portabilitas dan isolasi kegagalan. Organisasi client server dan cluster server seperti Apache dan Planet Lab merupakan bagian penting dari sistem terdistribusi. Terakhir, migrasi kode, terutama dalam sistem terdistribusi area luas, dapat membantu mencapai skalabilitas dan konfigurasi klien atau server secara dinamis. Selanjutnya ada threads. Meskipun proses adalah blok bangunan, granulitas yang disediakan oleh sistem operasi tidak memadai. Granulitas yang lebih halus dalam bentuk banyak, yaitu threads of control per proses, akan lebih memudahkan pembangunan aplikasi terdistribusi dan akan mendapatkan kinerja yang lebih baik. Lalu, jika ingin membandingkan proses dengan thread, kita dapat melihat bahwa sistem operasi membuat prosesor virtual untuk menjalankan program. Melacaknya menggunakan proses table yang berisi proses konteks. OS akan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa proses independen tidak dapat memengaruhi perilaku satu sama lain. Hal ini mahal karena membutuhkan pembuatan ruang alamat independen yang lengkap dan upaya saat pengalihan CPU. Sebaliknya, thread akan mengeksekusi kode secara independen tetapi tidak berusaha mencapai tingkat transparansi konkurensi yang tinggi. Thread konteks seringkali hanya terdiri dari prosesor konteks ditambah informasi manajemen thread minimum. Prosesor konteks terkandung dalam thread konteks yang pada gilirannya terkandung pada proses konteks. Selanjutnya, pada implikasi penggunaan thread, kinerja aplikasi multi-threaded jarang lebih buruk daripada aplikasi single-threaded. Bahkan seringkali kinerjanya lebih tinggi. Pengembangan aplikasi multi-threaded memerlukan upaya intelektual tambahan karena thread tidak secara otomatis dilindungi satu sama lain. Perlindungan data akan diserahkan sepenuhnya kepada pengembang aplikasi. Lalu, untuk penggunaan thread dalam sistem non-terdistribusi, manfaat paling penting adalah bahwa dalam proses single-threaded, panggilan sistem yang memblokir atau blocking system call akan memblokir seluruh proses. Dengan multi-threading, satu thread dapat menangani interaksi pengguna sementara thread lain melakukan pembaruan yang memicu komputasi yang panjang. Multi-threading memungkinkan eksploitasi paralelisme pada sistem multiprosesor atau multi-core. Komunikasi antar bagian aplikasi yang menggunakan thread dapat dilakukan melalui data bersama dan pengalihan thread atau thread switching. Terkadang dilakukan sepenuhnya di ruang pengguna atau user space yang dapat meningkatkan kinerja secara dramatis dibandingkan dengan mekanisme komunikasi antar proses atau IPC yang memerlukan pengalihan konteks kernel. Overhead pengalihan konteks. Meskipun thread dalam sistem terdistribusi itu ada dua. Yang pertama ada client multi-thread, di mana thread akan menarik dalam sistem terdistribusi karena memungkinkan panggilan sistem yang memblokir tanpa memblokir seluruh proses, kecuali pada model many to one. Hal ini digunakan untuk menyembunyikan latensi komunikasi yang lama di jaringan area luas. Contohnya adalah browser web yang mengambil elemen yaitu teks atau gambar secara paralel menggunakan thread terpisah, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan teks yang sudah tersedia. Klien multi-thread juga dapat meningkatkan kinerja dengan membuka koneksi ke replika server yang berbeda secara simultan.
Selanjutnya ada server multithread, di mana penggunaan utama multithreading adalah di sisi server. Model populer adalah dispatcher atau worker, di mana thread dispatcher menerima permintaan masuk dan menyerahkannya ke thread worker yang menganggur. Jika worker terblokir, misalnya menunggu disk, thread lain dapat dijadwalkan untuk dieksekusi. Selanjutnya ada virtualization atau virtualisasi. Virtualisasi dapat memungkinkan suatu aplikasi dan mungkin seluruh lingkungannya termasuk sistem operasi untuk berjalan secara bersamaan dengan aplikasi lain, sangat independen dari perangkat keras dan platform yang mendasarinya. Virtualisasi memungkinkan perpanjangan atau penggantian antarmuka yang ada untuk meniru perilaku sistem lain. Pentingnya virtualisasi dalam sistem terdistribusi yaitu yang pertama, memungkinkan perangkat lunak warisan atau legacy software berjalan pada platform baru. Lalu yang kedua, membantu pengelolaan server yang heterogen, di mana setiap aplikasi dapat berjalan pada mesin virtualnya sendiri di atas platform umum. Lalu yang ketiga, memberikan portabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Hal ini memungkinkan seluruh lingkungan untuk disalin secara dinamis, misalnya di content delivery networks. Lalu yang terakhir, menyediakan isolasi kode yang relevan dalam cloud computing. Selanjutnya, jenis virtualisasi sendiri, sistem komputer menawarkan antarmuka pada level ISA, sistem calls, dan API. Nah, untuk jenisnya itu yang pertama ada proses virtual machine, di mana akan menyediakan sistem runtime yang menjalankan set instruksi abstrak. Virtualisasi nantinya hanya untuk satu proses, misalnya lingkungan runtime Java. Lalu ada native virtual machine monitor atau VMM, di mana lapisan yang menawarkan set instruksi perangkat keras yang sama atau berbeda, memungkinkan banyak sistem operasi tamu berjalan independen dan bersamaan di platform yang sama. Lalu yang ketiga ada host virtual machine monitor, di mana berjalan di atas sistem operasi host terpercaya yang memanfaatkan fasilitas sistem operasi host. Hal ini populer di pusat data dan cloud. Selanjutnya ada kontainer. Kontainer memungkinkan aplikasi yang berbeda berjalan berdampingan, masing-masing menggunakan lingkungan perangkat lunak pendukungnya sendiri, sambil berbagi sistem operasi yang sama. Kontainer di lingkungan Unix atau Linux diimplementasikan melalui 3 mekanisme penting, yaitu yang pertama namespace, memberikan koleksi proses yang terkait dengan kontainer pandangan sendiri tentang pengidentifikasi, misalnya PID sama dengan 1. Hal ini penting untuk isolasi. Lalu yang kedua ada union file system yang memungkinkan penggabungan beberapa sistem file berlapis sehingga banyak kontainer dapat berbagi instansi OS dasar yang sama secara efisien. Hanya lapisan atas saja yang dapat ditulis. Lalu ada control groups atau C groups yang mengizinkan pembatasan sumber daya, yaitu memori prioritas CPU untuk proses koleksi dalam grup tersebut. Nah, untuk membandingkan virtual machine dan kontainer, studi menunjukkan bahwa kontainer atau LXC memiliki kinerja yang lebih baik daripada VM atau KVM, terutama pada I/O tradisional di mana VM berkinerja lebih rendah secara signifikan. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa perbedaan kinerja bisa diabaikan, bahkan untuk I/O disk dan jaringan, karena caching OS host. Secara umum, VM lebih baik dalam mengisolasi aplikasi independen dan menangani penjadwalan sumber daya CPU dan disk di antara pesaing. Aplikasi terpenting virtualisasi adalah dalam cloud computing. Virtualisasi adalah kunci dalam layanan infrastruktur as a service. Nah, contohnya sendiri ada di Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2, di mana memungkinkan pembuatan lingkungan yang terdiri dari beberapa server virtual jaringan atau EC2 instance berdasarkan Amazon Machine Image atau AMI yang telah dikonfigurasi. EC2 menyediakan ilusi isolasi yang hampir lengkap bagi pelanggan. Instance EC2 mendapatkan 2 alamat IP, yaitu pribadi untuk komunikasi internal dan publik untuk klien internet yang nantinya dipetakan menggunakan NIT. EC2 menawarkan sarana untuk mengkonfigurasi sistem terdistribusi lengkap tanpa perlu mempertahankan mesin fisik.
Selanjutnya ada klien. Dua cara utama klien berinteraksi dengan server jarak jauh. Yang pertama itu ada pasangan aplikasi. Mesin klien akan memiliki mitra terpisah untuk setiap layanan jarak jauh yang dihubungi melalui protokol tingkat aplikasi, misalnya sinkronisasi kalender. Lalu yang kedua ada tin klien, di mana klien hanya menyediakan antarmuka pengguna yang nyaman dan digunakan hanya sebagai terminal, dengan semua pemrosesan dan penyimpanan dilakukan di server. Pendekatan ini memudahkan manajemen sistem. Untuk contohnya sendiri ada The X Windows System, di mana antarmuka pengguna jaringan tertua dan masih banyak digunakan. Nah, X-kernel ini bertindak sebagai server yang menerima permintaan dari aplikasi atau klien melalui protokol X. Kinerja X dapat terpengaruh oleh latensi jaringan area luas karena logika aplikasi dan interaksi pengguna yang sinkron. Solusi termasuk merekayasa ulang protokol X, misalnya NX yang mengurangi bandwidth hingga 1000 kali, atau mengontrol desktop jarak jauh hingga tingkat pixel, misalnya VNC. Selanjutnya ada Virtual Desktop Environment, di mana cloud computing telah berkembang menjadi lingkungan desktop virtual, misalnya Chrome OS, di mana browser menyediakan antarmuka desktop lokal. Nah, untuk anatominya itu, browser itu merupakan perangkat lunak yang kompleks dan menggunakan resource loader yang seringkali menggunakan thread terpisah untuk mengambil konten. Lalu ada DOM atau Document Object Model untuk mempresentasikan struktur halaman. Lalu ada render tree, yaitu DOM plus informasi gaya untuk menentukan tata letak. Lalu ada painting dan rasterization untuk mengisi detail pixel, dan komponen terpisah untuk mengeksekusi script seperti JavaScript dan WebAssembly yang memberikan ilusi menjalankan aplikasi lokal. Browser modern ini menggunakan proses dan thread untuk struktur dan kinerjanya. Chrome menjalankan renderer, yaitu HTML parsing, styling, dan lain-lainnya dalam proses terpisah di dalam sandbox untuk meningkatkan keamanan, dan setiap tab browser mendapat proses renderer sendiri. Lalu untuk Progressive Web Apps atau PWA, yaitu aplikasi yang menggunakan browser sebagai lingkungan hosting tetapi muncul sebagai aplikasi seluler biasa. PWA ini meng-cache konten server di klien untuk kinerja yang lebih cepat dan toleransi terhadap kualitas jaringan yang buruk. Selanjutnya ada server. Server adalah proses yang mengimplementasikan layanan tertentu. Untuk jenisnya sendiri ada iteratif dan concurrent. Server iteratif menangani permintaan sendiri dan mengembalikan respon sebelum menunggu permintaan berikutnya. Sedangkan server concurrent meneruskan permintaan ke thread atau proses terpisah dan segera menunggu permintaan berikutnya. Lalu dalam mengontak suatu server, di endpoint, klien mengirim permintaan ke endpoint. Layanan terkenal memiliki endpoint yang ditetapkan secara global, misalnya HTTP port 80. Nah, untuk layanan yang tidak ditetapkan, klien dapat menghubungi daemon yang mendengarkan endpoint terkenal untuk mencari endpoint server yang sebenarnya, seperti pada gambar 19. Yang A. Alternatifnya adalah super server, misalnya INETD yang mendengarkan beberapa endpoint dan memfork proses saat permintaan tiba, seperti pada gambar B. Selanjutnya, untuk proses interrupting a server dapat dilakukan dengan mengirim data out of band yang diproses sebelum data normal. Hal ini bisa dilakukan dengan mendengarkan endpoint control terpisah atau menggunakan fitur data mendesak atau urgent data pada protokol seperti TCP. Lalu stateless versus stateful servers. Pada server stateless, server ini tidak menyimpan informasi tentang status klien dan tidak perlu memberitahu klien jika statusnya berubah, misalnya seperti server web. Kehilangan informasi seperti soft state tidak mengganggu layanan dan tidak diperlukan tindakan khusus untuk pemulihan dari crash. Lalu sedangkan untuk server stateful, server ini memelihara informasi persisten dengan klien, misalnya seperti server file yang melacak izin update.
Server ini menawarkan peningkatan kinerja, tetapi jika server crash, ia harus memulihkan seluruh statusnya yang memperkenalkan kompleksitas yang signifikan. Lalu, untuk session state atau sementara dan permanent state atau basis data adalah pembedaan status yang penting. Untuk server stateless yang ingin melacak perilaku klien dapat mengirim informasi tambahan yang disimpan dalam cookie, yaitu sepotong data kecil yang disimpan oleh browser. Selanjutnya ada objek server. Objek server bertindak sebagai objek hidup yang menyediakan sarana untuk memanggil objek lokal. Untuk kebijakan aktivasinya itu, keputusan tentang cara objek dipanggil. Misalnya, objek transient dapat dibuat saat pemanggilan pertama dan dihancurkan saat tidak lagi dibutuhkan. Kebijakan threading dapat bervariasi. Misalnya, satu thread per server, satu thread per objek untuk serialisasi akses, atau satu thread per permintaan pemanggilan. Selanjutnya ada objek adapter atau wrapper, di mana perangkat lunak yang mengimplementasikan kebijakan aktivasi tertentu dan dapat dikonfigurasi saat runtime. Server dapat menampung beberapa objek adapter untuk mendukung kebijakan yang berbeda secara bersamaan. Adapter akan mengirimkan permintaan ke skeleton atau stub sisi server. Sebuah servan adalah istilah umum untuk kode yang merupakan implementasi dari sebuah objek. Selanjutnya, untuk contoh dari web server ini ada Apache The Web Server, di mana Apache adalah server web yang sangat populer, terkenal karena kemampuannya untuk dikonfigurasi dan diperluas. Nah, Apache Portable Runtime atau IPR adalah pustaka yang menyediakan antarmuka independen, platform untuk file handling, networking, dan threading. Hal ini menjamin portabilitas saat memperluas Apache. Organisasi inti Apache didasarkan pada modul yang terdiri dari fungsi-fungsi. Fungsinya dihubungkan ke inti Apache melalui hook atau placeholder. Hook ini akan diproses dalam urutan tertentu, memberlakukan aliran kontrol yang spesifik dalam pemrosesan permintaan, misalnya hook untuk menerjemahkan URL, hook untuk logging, dan hook untuk memeriksa hak akses. Selanjutnya ada server cluster. Cluster server adalah kumpulan mesin yang terhubung melalui jaringan untuk menjalankan satu atau lebih server. Local area cluster sering diorganisir menjadi 3 tingkatan atau tier. Yang pertama itu adalah tier switch logis atau front end, di mana tier ini merutekan permintaan klien. Lalu yang kedua ada application atau compute server untuk pemrosesan aplikasi, dan tier terakhir yaitu distributed file atau database system untuk pemrosesan data. Lalu untuk request dispatching, tujuannya adalah untuk menyembunyikan internal cluster dari klien atau access transparency melalui satu titik akses. Transport layer switch menerima koneksi TCP dan meneruskannya ke salah satu server, bisa melalui NAT atau Network Address Translation. Lalu untuk application layer switch ini akan memeriksa konten permintaan, misalnya URL, sebelum memutuskan server mana yang akan menanganinya. Lalu selanjutnya wide area cluster atau cluster area luas akan digunakan oleh penyedia cloud seperti Amazon atau Google dan Content Delivery Networks yaitu CDN untuk memberikan lokalitas layanan. Nah, untuk contohnya sendiri, dari CDN akan mengarahkan klien dari origin server ke edge server CDN terdekat melalui resolusi DNS. Lalu untuk request redirection dalam CDN, tekniknya meliputi TCP handoff, di mana hal ini tidak scalable untuk area luas, dan DNS redirection yang dimana hal ini tuh transparan tetapi dapat menjadi tidak akurat karena DNS lokal bertindak sebagai proxy. Dan yang terakhir adalah HTTP redirection, di mana hal ini tuh non-transparan karena klien melihat URL rujukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai code migration atau kode migrasi. Alasan melakukan migration code ini, yang pertama, migrasi proses ini akan memindahkan proses dari mesin yang dimuat berat ke yang ringan. Hal ini dulunya populer tetapi tidak lagi dianggap sebagai opsi yang layak.
Saat ini, migrasi virtual machine sering dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan energi di pusat data. Migrasi kode dapat meminimalkan komunikasi, misalnya memindahkan aplikasi klien ke server basis data untuk memproses data di dekat tempat data berada. Juga dapat mengeksploitasi paralelisme, misalnya menggunakan mobile agent untuk pencarian web. Lalu untuk privacy dan security, akan memindahkan kode ke tempat data berada. Contohnya adalah federated learning, di mana model pembelajaran mesin atau kode dilatih secara lokal pada data sensitif dan hanya model yang diperbarui yang dikumpulkan dan diagregasi di server. Lalu untuk flexibility, hal ini memungkinkan konfigurasi sistem terdistribusi secara dinamis. Klien dapat secara dinamis mengunduh implementasi klien yang diperlukan, misalnya stub yang disesuaikan dengan protokol server saat terikat ke server, yang penting untuk web yang dinamis. Selanjutnya mengenai migrasi di sistem heterogen. Masalah heterogenitas diatasi melalui bahasa script dan bahasa portable seperti Java atau Python yang mengandalkan proses virtual machine. Solusi yang lebih kuat adalah memigrasikan seluruh lingkungan komputasi menggunakan Virtual Machine Monitors atau VMM. Hal ini memungkinkan migrasi koleksi proses beserta OS-nya. Migrasi VM atau Live Migration merupakan pendekatan pre-copy yang sering digunakan untuk meminimalkan downtime layanan. Pendekatan ini menggabungkan yang pertama, mendorong halaman memori ke mesin baru, lalu menghentikan VM sebentar, memigrasikan sisa halaman yang dimodifikasi atau dirty patch, dan memulai VM baru. Lalu waktu henti atau downtime untuk migrasi VM dapat sangat rendah, antara 60 milidetik hingga kurang dari 4 detik. Kesimpulan dari bab ini, yang pertama, thread sangat penting dalam sistem terdistribusi untuk memanfaatkan CPU saat terjadi I/O yang memblokir dan umumnya lebih disukai daripada proses jika kinerja menjadi taruhan. Lalu yang kedua, virtualisasi khususnya dalam cloud computing menyediakan isolasi dan portabilitas. Kontainer yang berbagi OS yang sama menawarkan kinerja yang baik untuk aplikasi yang terikat input-output, dan perbedaan kinerja dengan VM semakin berkurang. Lalu, klien mengimplementasikan antarmuka pengguna dan mekanisme untuk mencapai berbagai bentuk transparansi distribusi, seperti akses, lokasi, replikasi, dan kegagalan. Server harus mempertimbangkan apakah mereka iteratif atau konkuren, stateless atau stateful, serta masalah pengalaman layanan. Cluster server menggunakan satu titik masuk atau switch untuk menyembunyikan internalnya. Lalu selanjutnya objek server menggunakan objek adapter untuk mengatur kebijakan aktivasi objek. Server seperti Apache menggunakan sistem modular berbasis hook untuk fleksibilitas. Lalu mengenai Content Delivery Networks atau CDN. CDN ini menggunakan pengalihan permintaan klien, misalnya melalui DNS dan caching untuk memberikan akses data terdekat. Lalu dalam migrasi kode meningkatkan kinerja dengan memindahkan komputasi ke data dan fleksibilitas dengan mengunduh perangkat lunak klien secara dinamis, serta penting untuk privasi, misalnya federated learning. Lalu masalah heterogenitas dalam migrasi kode paling baik diatasi menggunakan mesin virtual, baik proses virtual machine seperti Java atau Virtual Machine Monitor yang memigrasikan OS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.